Baik, saya akan mencoba menjawab ngangsur jawaban untuk teman-teman Bank Indonesia. Ini pertanyaannya, ini masih banyak loh ini. Jangan khawatir, masih ada sekitar 100-an lagi belum saya jawab. Ini sekarang tentang awareness cyber security. Seberapa parahkah cyber war saat ini? Kalau war kali nggak sampai war banget sih. Kalau war kan perang. Yang banyak itu cyber attack, barangkali serangan cyber. Banyak. Oke, kita lihat ya. Mungkin yang paling gampang ngelihatnya gini dah. Masuk ke cyber mapnya Kaspersky, itu paling asik ngelihatnya, seru. Ini adalah kondisi real serangan yang sedang terjadi sekarang. Seperti ini, tiap detik loh ini. Ini kita bisa lihat negara yang paling banyak diserang mana, tipe serangannya seperti apa. Ini singkatan apa ya? Kalau nah ini OAS tuh singkatannya nggak keluar. On access scan. Jadi mereka melakukan scan. Terutama scan apa port scanning apa segala macam, dan scan ini ya password segala macam. Kalau yang ini on demand scan, mail antivirus, ini web antivirus, intrusion detection scan, vulnerability scan, banyak nih scan-scannya. Dan ini baru satu nih Kaspersky yang deteksi. Jadi caranya dia adalah Anda kan beli antivirus Kaspersky misalnya, dan antivirusnya itu nanti lapor ke Kaspersky apa yang terjadi pada komputer yang diinstalin antivirus itu. Dari laporan-laporan itu dia bisa bikin peta serangannya, apa yang terjadi tiap detik. Jadi parah serangannya, dari mana ke mana, dari mana-mana, sadis banget serangannya ya. Dari ujung dunia mana ke ujung dunia mana gitu, sadis loh serangannya, sadis banget. Nih animasinya bagus juga sih Kaspersky. Kalau mau ngelihat yang kena serangan ganas-ganas, kita bisa lihat ke statistik sih. Kondisi serangan parahnya, ini detection per detiknya. Berapa serangan per detik yang terdeteksi. Ini detik ya ordernya, jangan khawatir. Ini serangan per detiknya seperti apa? Sebagian besar adalah intrusion detection scan. Oke. Yang kedua hijau, on access scan. Jadi kita bisa lihat per detiknya kayak gimana nih. Seluruh dunia loh ini, dunia. Parah banget. Terus yang paling banyak kena serangan, ini sebenarnya agak bisa salah informasinya karena ini Kaspersky ya. Kaspersky itu Rusia. Jadi jelas yang paling banyak kena serangan adalah Rusia. Kalau dia taruh di Amerika, soalnya orang Amerika jarang yang install Kaspersky sih. Jadi Rusia, Brazil, Jerman, Cina, Vietnam. Parah. Oke, Indonesia nggak masuk loh. Keren nih sebenarnya kalau dilihat-lihat. Ini adalah negara-negara per benuanya ya. Di dunia yang paling parah Afghanistan, Benin, Myanmar, nggak ada Indonesia, jangan khawatir. Jadi ini negara-negara yang kasihan di mana sih namanya? Di Asia, Laos kasihan juga. Ini Afrika, kasihan banget Afrika. Amerika Utara, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Meksiko, Kuba, kasihan. Amerika Serikatnya nggak terlalu. Amerika Selatan parah. Asianya di sini, Indonesia nggak ada. Eropa kayak Prancis segala macam nggak kelihatan. Tapi kalau saya curiganya karena ini Kaspersky. Afrika, Benin, Oceania, Fiji, Australia juga masuk ya. Nggak ada pilihan soalnya. Jadi kira-kira itulah kondisi serangannya. Oke. Jadi ini jawaban pertama, seberapa parah? Parah. Tapi bukan war ya. Attack. Bagaimana cara meningkatkan keamanan tanpa membuat repot? Ya, paling gampang mah cabut jaringan sih sebenarnya. Tapi kita jadi repot ya. Kita tekniknya sebenarnya kalau udah dicabut jaringan kita mainnya batch. Jadi pas komunikasi kita batch, jebret, kirim semuanya. Ibaratnya ginilah, semua yang mau kita kirim kita kumpulin ke USB, terus USB-nya dikirim pakai sesuatu yang kenceng, bisa pakai tiki, pakai JNE. Jadi kira-kira itu tekniknya, tapi ya itu repot sih, nggak ada cara. Tapi yang paling enak itu perilaku sih sebenarnya, perilaku kita sebagai orangnya. Kalau mau
mau ningkatin keamanan. Saya sendiri lebih ke perilaku sih, ningkatin keamanannya. Jadi saya jangan nge-web ke yang macam-macam, kalau jangan kepo kayak gitu sih. Lebih ke perilaku sih sebenarnya. Terus jangan posting sembarangan, karena serangan lebih banyak dari situ sih sebenarnya. Saya tertarik dengan quote sebagai berikut. There are two types of company. Those are have been hacked and those who don't do not yet know they have been hacked. Jadi semuanya kan dihack sih. Yang satu tahu dihack, satu lagi belum tahu dihack. Jika diaplikasikan dalam konteks pribadi yang dekat dengan penggunaan smartphone, laptop, dan gadget, bagaimana kita sadar sedang dihack? Oke, ini keren nih. Bisa baca di sini sih. Anda bisa baca di e-learning saya, lms.onocenter.org/model. Oke, masuk ke kursus internet safety. Terus masuk ke keamanan gadget. Ini keamanan gadget. Ini semua tentang bahwa bagaimana cara mengamankan gadget dan bagaimana kita melihat bahwa gadget kita sedang dihack dan sebagainya. Oke, nih coba baca aja salah satu aja nih ya. Kira-kira hampir sama semua sih kiri. Oke, ini adalah yang perlu dilakukan. Hanya beli handphone yang responsnya cepat, lock handphone Anda, tapi ini kita nggak tahu. Kalau mau lihat, saya lupa yang artikel yang mana yang ngasih lihat ya. Oh, ini kali ya. Ini Bluetooth harus dimatikan. Ambil. Ini bukan. Waduh, lupa artikelnya yang mana. Tapi kira-kira gini dah. Sebenarnya ada sih, cuman yang mana ya? Lupa saya. 7 kiat aman, coba lihat. Mudah-mudahan ketemu nih. Ini mah caranya supaya nggak dihack. Kan pertanyaannya bagaimana kita tahu bahwa kita dihack? Itu pertanyaannya sih sebenarnya. Kalau ini semua kebanyakan bagaimana caranya kita tahu bahwa kita dihack. Ini VPN ekstra. Susah. Oke. Jadi sebenarnya ada, tapi saya harus nyari lagi. Harus nyari yang mana di antara segini banyak yang ngasih tahu tentang dia. Tapi kira-kira gini dah. Oke. Salah beberapa contoh yang paling sederhana kira-kira gini. Dari smartphone, laptop, atau gadget yang kita pakai. Kalau dia standby harusnya dia nggak ngerjain apa-apa dong. Kalau itu lampu jaringannya kelap-kelip berarti ngerjain sesuatu. Nah, itu harus curiga. Itu awal curiganya seperti itu. Jadi misalnya kita memang benar-benar aplikasi-aplikasi yang kita install, kita bukan server, dan aplikasi yang kita install adalah aplikasi yang sifatnya pribadi dan dia tidak akan melakukan aktivitas. Pada saat kita tidak melakukan aktivitas, harusnya lampu jaringan tidak akan kelap-kelip kalau dia nggak dipakai. Apalagi kalau smartphone kita layarnya lagi gelap hitam. Ya udah, harusnya kan nggak kelap-kelip ya. Ini tiba-tiba kelap-kelip sendiri. Nah, itu mencurigakan tuh. Udah gitu, terutama kalau di smartphone lebih gampang sih ngeliatnya. Kenapa ini baterainya tiba-tiba lebih boros daripada yang biasanya? Jadi dia jalan terus ngerjain sesuatu. Kadang-kadang hacknya kurang ajar sih nge-hacknya. Kadang-kadang laptop atau komputer kita atau gadget kita dipakai buat mining Bitcoin. Jadi dia kerja keras, akhirnya cepat habis itunya, baterainya segala macam. Jadi hal-hal seperti itu, ada perilaku-perilaku yang harusnya yang membuat si device jadi sibuk dan akhirnya menjadi apa sih namanya, menghabiskan energi yang ada di baterai segala macam. Gitu. Itu satu. Yang lain lagi misalnya gini, kita mau login. Kalau ada, jadi salah satu proses hacking itu adalah brute force, buat ngecek
ini apa sih namanya, bukan ngecek, buat ngejebolin password brute force. Dia coba-coba, password ini tembus nggak, password ini tembus nggak. Waktu kita login, tiba-tiba kita nggak bisa login, kita tiba-tiba bisa login, tiba-tiba nggak bisa login, tiba-tiba kita diputusin lagi. Itu ada yang lagi nge-brute force account kita, kira-kira kayak gitu. Jadi brute force akan kerasa kalau pada saat brute force kita juga masuk ya, kerasanya kayak gitu kira-kira. Oke. Ini kenapa tiba-tiba kita putus? Kenapa kita tiba-tiba kita nggak bisa masuk lagi? Jadi kita lagi login, toto putus sambungan. Kita lagi login putus sambungan. Nah itu lagi di brute force tuh kayak gitu kira-kira. Jadi ada orang yang nyoba-nyoba password gagal. Akhirnya sambungan yang kita pakai putus karena passwordnya salah. Gitu. Itu lagi di brute force. Itu kalau lagi brute force. Terus yang lain lagi, kenapa tiba-tiba internet kita jadi lemot ya? Gitu. Itu biasanya bisa macam-macam ya. Ada denial of service lah, ada macam-macam lah. Kenapa internet kita tiba-tiba jadi lemot? Terus kadang-kadang dia bisa menjalankan sesuatu yang harusnya nggak jalan. Jadi kira-kira itulah tipikalnya. Itu yang buat orang biasa ya. Kalau kita admin jaringan, kita biasanya kita akan eksplorasi yang lebih dahsyat daripada itu. Misalnya kita bisa ngelihat background prosesnya seperti apa aja yang lagi jalan di belakang layar. Itu bisa kelihatan semua di server dan sebagainya, kita bisa lihat sih. Oke, dan kalau kita admin, kita sering lihat log di komputer atau apa, kita bisa lihat. Oke, jadi itu kira-kira. Kemudian dalam konteks institusi, apakah ada tool yang dapat mendeteksi secara lengkap serangan-serangan cyber yang diterima, khususnya dengan semuanya seperti APT? Ini APT maksudnya apa ya? Nggak tahu saya. Maksud apa? APT get di ini. Coba cyber attack. Maksudnya apa sih? Oh, Advanced Persistent Threat. Oke. APT adalah Advanced, maklum. Kalau singkatan 3 huruf langsung stres. Oke. Untuk yang ini ya. Dalam konteks institusi adalah tool yang dapat mendeteksi lengkap serangan-serangan cyber. Tool yang paling sederhana ya. Tool yang standar yang biasanya kita pakai buat deteksi serangan adalah intrusion detection system. Biasanya kayak gitu. Itu deteksi ya. Kita ngomongin deteksi sekarang kan ya. Bukan prevensi, bukan blokir serangan. Untuk deteksi serangan kita biasanya pakai intrusion detection system. Jadi intrusion detection system, toolnya banyak sih, tapi konsep kalau mau ngelihat juga ada di e-learning saya, di sini juga ada, di YouTube saya juga ada. Anda bisa masuk ke YouTube. Kalau di YouTube saya langsung cara installnya, cara konfigurasi, cara aplikasinya segala macam, bahkan sampai bikin rulesnya segala macam. Jadi di sini saya terangkan cara membuat rules buat intrusion detection system untuk deteksi skill injection dan sebagainya. Jadi kira-kira toolnya seperti ini. Tapi kalau secara umum kita lihat gambar aja lebih enak kali. Detection system kira-kira gini. Jadi ada 2 jenis. Yang satu network intrusion detection system, satu lagi host detection system. Ada yang signature based, ada yang anomaly based. Kalau signature based itu dia statik banget. Jadi kalau dia lihat pola paketnya seperti ini, kayak antivirus lah. Kalau ada byte-nya kayak gini, A, B, C, D, E, itu virus apa? D, E, F, G, virus apa? Itu signature based. Kalau lihat pola, itu yang lebih smart. Dia kalau paketnya seperti ini kayaknya serangan deh. Gitu. Jadi ada intrusion detection system, kita biasanya pasang sensornya di beberapa mesin, kemudian dia akan monitoring jaringan terus. Intrusion tuh bukan hanya serangan dari luar ya, soalnya kadang-kadang virus kalau dalam juga akan nyerang, bikin kacau. Jadi dia bisa deteksi virus segala macam yang memakai jaringan, kira-kira kayak itu. Kalau sampai virusnya berhasil masuk ke mesin, kita ada lagi host intrusion detection. Jadi ada host base, ada yang network base. Yang network yang lihat di jaringan, ada yang di host. Jadi kalau sampai masuk, dia bisa deteksi juga di host. Jadi kira-kira ini gambaran secara umumnya dari intrusion detection system.
Ada satu lagi yang lebih keren lagi adalah intrusion prevention system. Jadi kalau IDS kira-kira seperti ini corporate networknya. Kalau intrusion prevention system, dia akan nyerang balik sih. Dia akan nutup firewall. Jadi kalau ada attacker masuk, firewall langsung ditutup. Kalau yang detection cuma deteksi, terus dia bilang, oh ini kayaknya ya, orang mau nyerang deh. Kalau yang ini pas deteksi, ini orang mau nyerang, tutup, jebret, habis dah lo. Jadi orang cenderungnya, cuman ini bisa hati-hatinya ada false positive soalnya. Ada orang yang bener pengen masuk, tapi gayanya kayak orang nyerang. Misalnya orang masuk, terus salah password 2-3 kali. Terus si mesin kan nyangka, ini kayaknya mau nyerang deh. Diblokir. Padahal orangnya udah tua 50 tahun, suka lupa ingatan gitu, passwordnya lupa. Akhirnya disangka orang nyerang. Bisa kayak gitu sih. Oke. Jadi bisa seperti itu. Oke, jadi yang prevention dia akan blokir firewall. Kalau deteksi cuma deteksi aja kalau IPS lokasinya ada di sini nih. Supaya attacker nggak bisa saya masuk ke blokir di sini langsung. Oke, kalau deteksi dia cuma nyadap paket yang lewat aja, terus dia ngasih alert ke manajemen sistem. Kalau IPS dia masuk ke dalam sistem ini dan dia bisa nutup jalan, gitu. Kira-kira itu. Softwarenya banyak. Kalau saya sendiri kebetulan pakai Snort karena open source free, saya makainya Snort. Tapi kalau memakai yang lain sih banyak sih software-software kayak gitu sih sekarang. Cuman tren kedepannya kita pakai artificial intelligence untuk melakukan hal-hal seperti ini. Tapi itu levelnya masih research ya. Dan saya lagi pengen riset yang itu sih sebenarnya. Itu kira-kira ya. Seberapa secure penggunaan VPN khususnya akses terhadap aplikasi-aplikasi kritikal. Mengingat berapa unit kerja sangat tergantung akses tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan WFH. Gini deh, kalau work from home, kalau mau pakai VPN, saran saya kalau bisa ini kebetulan buat Bank Indonesia ya. Jadi teman-teman di Bank Indonesia bikin VPN server sendiri, titik. Jangan pakai VPN yang luar. Kalau sebisa mungkin itu. Supaya kita bisa masuk langsung ke jaringan Bank Indonesia. Jangan lewat luar terus masuk lagi Bank Indonesia. Berapa urusannya itu? Kacau. Soalnya di luar kita juga nggak ada jaminan bahwa itu nggak disadap sih. Jadi kerjanya VPN kan dari kita ke server VPN. Misalnya server VPN-nya ada di Singapura. Jadi kita ke Singapura sih aman, di-encrypt semua sama VPN-nya. Tapi di Singapura dilepas lagi ke internet kan. Ya udah dari internet Singapura masuk ke Bank Indonesia kan lewat internet. Ya bodol aja urusannya. Jadi kalau mau secure cenderungnya cara berpikirnya adalah Bank Indonesia menginstal VPN server sendiri. Cuman sarannya coba lirik yang namanya Open VPN atau Open Swan segala macam yang itu. Karena itu autentikasinya dahsyat, dia pakai public key, private key, dan dia autentikasi 2 arah. Klien autentikasi server autentikasi klien. Jadi dua-duanya saling autentikasi. Oke. Berdasarkan studi dari IBM Security, lebih dari 80 responden jarang kerja di rumah sekali tidak pernah sebelum COVID. Ya oke, jadi 80% orang rata-rata kerjanya di kantor, jangan di rumah. Sehingga lebih dari 50% karyawan khawatir akan ancaman cyber selama bekerja virtual melalui internet di rumah. Menurut Bapak, apa saja titik lemah pegawai yang jarang kerja di rumah saya tidak pernah melalui internet? Apa tips Anda dalam pedoman untuk menghindari membuatnya panduan yang dimengerti dalam ancaman cyber? Oke. Yang sederhananya gini deh, yang sederhana bangetnya ya adalah yang ini dulu. Nah, ngerti tentang internet safety. Terus kalau saya cenderungnya kalau bisa, ini usul banget sih, kalau bisa divisi IT-nya Bank Indonesia bikin VPN server sih, karena itu yang memungkinkan orang dari rumah bisa masuk ke dalam. Cuman harus disiplin si pegawainya juga, itu laptop jangan dipakai sembarangan. Laptop buat kerja, jangan dipakai buat orang sembarangan. Karena kalau udah main kayak gitu, dipakai sembarangan, berarti orang sembarangan bisa masuk ke dalam tempat kerja.
bisa kacau ceritanya. Apalagi kalau copy-copy file segala macam virus bisa masuk tuh. Itu urusannya berabe banget. Makanya saya bisa mengerti kenapa di TI rada ngerem nih. Soalnya kalau anda yang kerjanya belum disiplin, tahu masukin virus ke dalam kan kacau satu Republik Indonesia nih urusannya. Karena yang kacau bukan institusi kalau udah di situ. Yang kacau kan satu republik. Jadi ini harus ngerti banget. Ini urusan internet safety harus ngerti sih sebenarnya. Oke. Kalau cukup disiplin, saya cenderungnya akan bikin VPN server di kantor supaya orang bisa masuk ke situ. Oke. Cuman itu harus disiplin banget, nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan bisa kacau satu kantor tuh ceritanya, gitu ya. Nah, cuman ini kebetulan ada buku yang seru-seru juga sih. Ini saya masuk ke perpustakaan saya. Ini ada perpustakaan tentang kedokteran. Ini ada saya bikin folder tentang COVID. Ini banyak banget tentang COVID, cara bikin sanitizer. Tapi ada juga satu buku kalau nggak salah saya nemu kapan kemarin apa. Cyber security-nya ada selama COVID. Wah, nyari dia. Lama dah. Nyari dia. Jadi tentang cyber security yang selama COVID gitu. Saya masukin ke folder kedokteran. Harusnya sih foldernya cyber security ya. Nggak ketemu bentar. Harus nyari nih, pakai mata nyarinya. Bisa nggak ya dicari pakai mata? Nah ini. Cyber security survival guide. Coronavirus cyber security survival guide. Top tips to protect you from cyber attack selama coronavirus. Jadi ada bukunya sih. Nggak, coba berapa halaman nih? Sekitar 30-an halaman kayaknya. Tuh 29 halaman kan. Ini saya bacain daftar isinya aja ya. Kalau pengen ngopi silahkan kirim harddisk, ntar saya kopiin lah. Ini saya bacain daftar isinya aja. Ini yang perlu kita kerjain. Adopt strong password, bagaimana kebijakan kerja di rumahnya ya. Backup data regularly, be aware of phone fraud, phishing, Bluetooth, cek email, cek spelling, grammar, coronavirus threatened domain register are up, criminal will shame like a weapon, disconnect when appropriate, dodge fake, coronavirus map, banyak banget ini. Jadi banyak ininya loh. Apanya sih? Catatan-catatan dia. Mobile malware has risen, jadi malware di handphone naik. Karena semua orang rata-rata pakai not all VPN are safe, tidak semua VPN safe. Oke. Personal information masih protected. Jadi banyak checklistnya sih sebenarnya harus dikerjain sih, jujur. Jadi ini perlu dibaca-baca, kalau mau iseng silahkan dibaca. Jadi lumayan, PR-nya banyak untuk menjawab yang saya mana sih tadi? Yang ini nih. 80% responden jarang kerja di rumah. Yang masalah bukan checklistnya. Kita sebagai, misalnya saya sebagai divisi IT, kita bisa sih bikinin buku tadi checklistnya. Pertanyaannya bagaimana kita bisa membuat Anda baca buku tadi. Makanya saya cenderungnya adalah teman-teman itu bikin e-learning seperti ini, e-learning ini, dan kemudian maksa orang buat ngerjain ujian ini. Mungkin taktik yang dipakai teman-teman divisi IT cukup bagus sih sekarang. Jadi kan main pop up ya. Pop up berbentuk pertanyaan, silahkan jawab. Pop up-nya mungkin 2-3 kali sehari doang sih. Jadi nggak banyak banget pertanyaan jawabnya. Dari situ kita bisa probing sih sebenarnya. Awareness kita sampai di mana. Oke. Dari situ teman-teman nanti bisa bikin kebijakan sebaiknya apa yang kita kerjakan dengan kondisi awareness yang tingkatnya seperti itu gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi bukunya ada, e-learningnya ada, dan mungkin bisa ditanyakan divisi IT kalau pengen register gimana. Sebenarnya kalau register di saya itu kan free ya. Bisa Anda register dan Anda bisa lihat materi-materinya. Oke.
Saya tidak ada background IT dan pernah ngikuti sharing session mengenai konsep Zero Trust Security. Sepenangkapan saya, konsep itu nampaknya produk security yang hanya bisa digunakan oleh klien level organisasi. Nah, apakah konsep itu bisa diaplikasikan pada level individu? Jika bisa, kira-kira strategi seperti apa, Pak, yang perlu kita kerjakan? Ini konsepnya Zero Trust Security ya. Coba kita lihat di Google biar teman-teman yang lain bisa tahu apa itu Zero. Tapi itu Trust Security. Oke. Ini ada solusinya dari okta.com, enable remote access without VPN. Nih, coba lihat ada gambarnya nggak? Zero. Sebenarnya konsep tapi yang implementasi banyak ya. Bukan cuma 1-2 perusahaan, tapi banyak perusahaan. Jadi intinya sih, ini keren nih. Intinya sih nggak pernah percaya sama siapapun, gitu ya. Konsekuensi dari itu, ini perlu dibaca nih kayaknya. Model yang dipakai di blog-blog seperti ini perlu dibaca sih. Ini orang yang nulisnya framework, jadi cara berpikir sih sebenarnya. Oke. Tapi kira-kira dia ini contoh bagaimana Google employee work successfully from untrusted network without the use of VPN. Jadi objeknya seperti itu. Oke. Konsekuensinya kita sangat bermain di autentikasi, sangat bermain di enkripsi, tidak perlu pakai sampai VPN banget sih. Autentikasi enkripsinya dimainin banget. Oke, kayak kita di kantor sih kita makainya email udah di encrypt banget. Jadi nggak pakai VPN. Kita di kantor nggak pakai VPN sih. Jadi kalau mau kirim email misalnya, kalau mau ngirim email, kita bisa encrypt nih. Encryption kondisi off. Kalau saya mengirim ke Ono di security, kita bisa di on. Ini juga digital signature di on. Dan untuk ini kita tidak perlu VPN sih, karena semuanya udah di encrypt. Jadi semua aktivitas kita di encrypt. Ini contohnya software email yang saya pakai namanya Thunderbird, free ini sebenarnya. Terus saya install Enigmail, ini buat manajemen dari key buat enkripsi. Jadi kita berkomunikasinya encrypt satu sama lain, tidak ada VPN-nya. Konsekuensi akibat dari situ adalah mau jaringannya sejelek apapun, kita tetap aman sih. Jadi kita bisa kerja tanpa VPN sih sebenarnya. Ini buat kerja ya. Tapi tetap kalau buat transaksi perbankan segala macam, sebaiknya sih pakai VPN sih. Tapi buat kerja saya email segala macam tanpa VPN aman-aman aja sih. Itu. Kira-kira seperti itu yang dilakukan di Zero Trust Security. Oke. Saya masuk lagi ke sini. Mana sih tadi? Oke. Jadi kira-kira itu. Semua email di encrypt, file-file di encrypt. Kalau file encryptnya bisa pakai GPG segala macam. Minta maaf ini istilah-istilah ini barangkali cukup baru. Tapi ini semuanya ada di YouTube saya sih sebenarnya. Jadi teman-teman tetap bisa lihat di YouTube bagaimana caranya semua transaksi tidak bisa dihajar. Jadi kita mainnya enkripsi. Inti sederhananya itu aja sih. Mau transaksi email kayak mau transaksi chatting, mau transaksi file, transfer segala macam semuanya di encrypt gitu. Bagaimana cara menumbuhkan dan meningkatkan pentingnya memiliki cyber security awareness pada era digital, dan apa yang perlu diketahui oleh masyarakat tentang cyber security di era digital. Kalau pengalaman saya sih paling sederhana untuk menumbuhkan dan meningkatkan pentingnya cyber security di era digital adalah sharing kisah horor asli.
itu paling gampang buat numbuhin sama meningkatkan pentingnya cybersecurity di era digital. Ini saya kasih contoh aja. Lupa saya waktu sebulan yang lalu kali ya. Pokoknya dalam bulan-bulan inilah, belum lama juga sih. Waktu itu ini kampus, bukan di perusahaan atau apa, di kampus. Jadi saya diminta ngasih ceramah tentang e-commerce. Oke. Tentang smart industri 4.0 pakai e-commerce segala macam. Biasa kan? Biasa aja. Saya ngomongnya juga biasa aja gitu. Cuman dalam e-commerce kita tahu e-commerce itu melakukan hidup dari iklan. Ya kayak Google itu dari iklan. Facebook hidup dari iklan. Konsekuensi hidup dari iklan, dia harus bisa profiling user, dia harus bisa tahu usernya sukanya apa, dan dengan taunya user seperti apa, sukanya apa, dia bisa pasang iklan yang sesuai dengan kesukaan user. Konsekuensinya dia melakukan profiling, konsekuensinya dia melakukan penyadapan, konsekuensinya dia akan mengumpulkan apa yang kita posting, udah gitu dia melakukan artificial intelligence, dia melakukan analisis terhadap apa yang kita posting. Dari analisis itu dia bisa tahu kita suka apa dan akan mengirimkan iklan yang sesuai dengan kita suka. Normal. Saya ngomongnya normal-normal aja sih. Tapi akibat ngomong itu apa yang terjadi? Pertanyaannya langsung security semua. Wah, jadi apa yang kita perlakukan? Wah, ngeri Pak, gini-gini. La ilaha illallah. Oh, oke. Jadi ternyata saya ngomong biasa sih, tapi jadi ternyata horor banget. Mungkin karena background saya ada background security-nya kali ya. Jadi pas ngomong yang normal pun akhirnya orang pada agak semi panik bahwa ternyata kita tuh disadap. Ternyata privacy kita mulai diobok-obok kalau kita pakai media sosial dan sebagainya. Gitu. Jadi sebetulnya cara menumbuhkannya sesederhana itu sih. Kisah horor aja. Dan kisah horor itu banyak sekali. Saya punya banyak kisah horor, jangan khawatir. Sampai saya komunikasi sama seorang ibu di Klaten yang ketipu sekitar 200 juta rupiah sama orang di Malaysia. Teman saya bahkan dengan seorang ibu lagi, dia menangani seorang ibu dan ini uang yang hilang 2 miliar. Guru saya sendiri kena 200 juta rupiah. Jadi separah itu sih sebenarnya. Tingkat serangan-serangan, tingkat korban, tingkat kerugian yang terjadi karena kita tidak tahu tentang cybersecurity. Dan serangannya sederhana aja sih. Sebenarnya teknik serangan yang dipakai adalah nipu. Udah sesederhana itu, nipu. Dan karena kita tidak aware bahwa itu tipuan, kita sharing informasi yang sifatnya sangat yang harusnya rahasia nggak kita sharing. Atau kadang-kadang kita percaya aja bahwa terus kita transfer duit. Guru saya yang kenanya urusan investasi. 200 juta dia transfer ke Nigeria. Nggak balik tuh duit. Ketipu. Jadi bisa sampai kayak gitu. Oke. Jadi kalau cara menumbuhkannya, saya lebih gampang cerita horor sih. Tapi kalau Anda berada pada posisi saya, akibatnya akan sangat konservatif sekali orangnya. Saya akan konservatif dalam bertransaksi seperti itu. Dan saya kalau komunikasi sama orang, saya akan komunikasi seperlunya aja. Urusan kerjaan, saya biasanya nggak akan masuk terlalu dalam. Soalnya kalau masuk terlalu dalam, yang sifatnya pribadi akan keluar, berbahaya gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Kira-kira gitu sih. Dan saya sering dapat pertanyaan yang sifatnya horor-horor seperti itu. Jadi saya ngelihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tingkat korban yang berjatuhan di Republik Indonesia, di dunia cyber Indonesia karena serangan-serangan cyber seperti itu. Dan jujur, aparat kita nggak bisa nanganin sih. Jujur. Jadi kadang-kadang, misalnya paling blowan mah gini lah, kehilangan handphone, mau lapor ke polisi. Orang-orang komputernya sederhana aja, lu lapor percuma, itu handphone bisa jadi barang bukti doang. Kita nggak akan dapat handphonenya kita. Udah gitu kita harus ngeluarin duit untuk polisinya gerak segala macam. Jadi kan repot urusannya. Itu. Dan aparat kita kan sibuk untuk melayani
hoax yang ada di atas-atas buat orang-orang di atas. Buat kita yang di bawah, ya udahlah, kita harus bela diri aja, melindungi diri sendiri. Kira-kira kayak gitu. Oke. Apakah ada tip dan trik dalam menjaga kerahasiaan data kita menggunakan internet, baik untuk keperluan pribadi, untuk keperluan kantor? Tip dan triknya sederhana sebenarnya. Tip yang paling sederhana gini. Tolong berpikir 2-3 kali, kalau bisa 100 kali. Tapi itu kebanyakan lah. 2-3 kali aja cukup sebelum kita melakukan posting. Itu yang paling penting. Kalau dalam bahasa Inggris adalah think before posting. Think, mikir sebelum posting. Itu yang paling kunci, yang paling utamanya. Cuman pola berpikir itu biasanya akan terjadi karena pengalaman. Kalau saya cenderung sebelum posting, apalagi posting yang sifatnya kritis, yang sifatnya agak-agak nyerempet yang sifatnya akan melepaskan informasi pribadi, saya akan delay postingnya. Saya akan mikir dulu. Kalau bisa postingnya besok aja. Jadi kalau saya udah merasa bahwa itu aman, nggak akan dieksploitasi sama orang, saya mau posting. Tapi kalau saya ngelihat itu akan dieksploitasi orang, saya ngeri banget posting. Jadi kira-kira itu tip yang paling utama. Kalau saran saya sih, kalau mau ngelihat kayak ginian, coba ngelihat tadi yang, kalau ini udah khatam kali ya, kuliah saya yang di sini, silahkan dilihat aja. Cuman informasi yang ada di teman-teman saya di internetsehat.id juga bagus sih. Ini yang bikin teman-teman dari ICT Watch, bikinnya bagus. Ada materi-materi literasi. Ini ada cyber security, tapi bentuknya video kalau yang cyber security ya. Rada males bacanya. Kalau yang berbentuk literasi kayak gini, ini buku, bentuknya buku, ada yang berbentuk komik, apa segala macam, bisa dilihat. Tapi nggak seluruhnya cyber security sih. Ada yang smart school online, ada apa, bisa dilihat sih. Oke. Nah, jadi kira-kira kayak itu untuk mereka. Tapi intinya gini, kalau mau aman, sesedikit mungkin informasi yang kita lepas. Kalau semakin sedikit informasi yang kita lepas, semakin kita aman. Intinya itu aja sih. Jadi berpikir dan meminimalkan footprint. Bahasa kerennya meminimalkan footprint, supaya jangan ngumbar macam-macam lah. Makanya saya kadang-kadang agak ngenes gimana ngeliatin orang pada posting di Facebook, dikit-dikit posting, wah gue ada di sini, ya oke lah, keren lah lu ada di situ. Tapi kadang-kadang kepikir nggak sih bahayanya bahwa kita posting seperti itu, gitu. Dan kita bisa eksploitasi loh. Kalau hacker yang jahat, kita bisa mengeksploitasi. Dari foto-foto postingan kita bisa dieksploitasi. Cara eksploitasinya sederhana banget sih. Misal, ini saya omongin ya, teknik eksploitasi yang sederhana. Misal, kita posting. Oke lah, kita posting di media sosial. Apakah itu IG atau Facebook. Foto-foto segala macam. Posting lah situ. Udah posting. Kan ada orang yang follow kita ya. Dan kita makin seneng kalau makin banyak yang follow kita. Dan sebagian yang follow kita itu nggak kita kenal sih sebenarnya. Oke, jadi orang yang tidak kita kenal follow kita. Konsekuensinya dia bisa ngeliat foto-foto yang kita punya, yang mungkin sebagian foto itu sifatnya agak pribadi. Contoh yang pribadi gini, foto kita sedang di kolam renang. Itu kan pakaian kolam renang. Biasa aja sih sebenarnya. Foto kita di pantai, biasa aja sih. Cuman bayangkan kalau itu semua diambil, terus orang bikin lagi Instagram, Facebook dengan nama kita juga, dan diuploadlah foto-foto itu, orang tidak akan bisa membedakan IG yang benar sama IG yang bohong, karena fotonya sama. Oke. Bayangkan kalau di IG yang bohong ini kita tambahkan satu informasi, misalnya tarif. Kacau ceritanya semua. Kita tambahin informasi apa aja, kacau langsung. Gitu. Jadi kalau saya cenderungnya meminimalkan footprint, mikir 2-3 kali sebelum kita posting. Karena itu bahaya banget. Yang kita pikir itu sesuatu yang biasa, kalau dieksploitasi sama orang bisa kacau ceritanya. Dan itu reputasi kita bisa jatuh banget.
konsekuensi reputasi jatuh bisa kemana-mana ya, bisa ke kerjaan bisa hancur, karir bisa tewas. Jadi ngeri sih urusannya. Kemudian adakah etika, manner, code of conduct yang dapat kita acu agar segala tindakan yang kita lakukan di internet, media sosial tidak kena UU ITE dan lainnya. Sebagai pegawai khawatir apa yang kita lakukan online berdampak buruk pada Bank Indonesia. Kalau kita ngelihat undang-undang ITE sederhana sih. Coba kita lihat undang-undang ITE ya. Ada di library, non-ICT, written law, telecommunication, cyber law. Ini undang-undang ITE sih. Ini ITE yang baru ya. ITE yang baru nomor 19 tahun 2016. Yang sebelumnya nomor 11 tahun 2008, yang barunya 2019. Kita baca-baca aja undang-undang itu. Sebenarnya sederhana sih. Saya cari ininya aja ya. Bukan transaksi ya. Menyebarkan. Nah, itu aja lah. Intinya menyebarkan. Yang bakal urusan nggak banyak sih urusannya sih sebenarnya. Kita akan kena urusan ini kalau menyebarkan berita bohong, menyesatkan. Oke. Kebetulan yang ini ditempelkan ke urusan kerugian konsumen. Tapi berita bohong menyesatkan bisa kemana aja. Tidak harus berita kerugian. Contoh, berita bohong tentang Presiden Republik Indonesia, tentang menteri. Itu udah kacau tuh urusannya. Bisa kena yang ini nih urusannya. Oke. Terus informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci, permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA. Ini hati-hati nih, dua-duanya 6 tahun penjara dan atau denda 600 lagi. 1 miliar dendanya. Oke. Terus juga orang yang sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi berisi ancaman kekerasan, nakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi ancaman kekerasan nakut-nakuti tujuan pribadi. Itu kena tuh urusannya. Jadi kira-kira itu yang bakal kena. Ada lagi yang lain nggak? Nggak ada sih. Coba lihat. Oh, ini perjudian. Bisa dibaca sih masing-masing. Seru nih. Susila, perjudian, ini apa? Penghinaan, pencemaran nama baik yang sering kena nih ya. Terus pemerasan, pengancaman, ini bohong ini. Jadi ini yang kenanya urusannya gitu. Jadi ITK-nya sederhana sih. Tolong dilihat ini aja sih. Dan semua, ini 6 tahun 1 miliar. Rata-rata 6 tahun 1 miliar semua sih maksimumnya. Cuman jangan pikir 6 tahun 1 miliar. Ini udah nama baik udah jatuh, karir jeblok, semuanya jeblok lah udah. Jadi 6 tahun itu percuma juga ya. Karena ini udah seumur hidup, tapi akhirnya sih sebenarnya kita akan dikucilkan oleh orang banyak seumur hidup sih urusannya. Jadi nggak baik juga sih. Oke, beres ya. Saya mana tadi tuh? Zero Trust. Oke, tip dan trik ini udah ya. Jadi kira-kira itu etika yang perlu kita jaga lah. Jadi dasarnya undang-undang ITE, cuman hati-hati undang-undang ITE kadang-kadang dieksploitasi sama orang. Jadi kalau contoh paling sederhana gini lah, kita ngomong sesuatu fakta, kok internet saya lambat banget sih, gitu. Itu fakta kan? Itu bisa dijadikan pencemaran nama baik perusahaan loh. Untuk perusahaan yang sebelah sononya. Padahal internet kondisinya lambat gitu ya. Si Ono bisa penjara karena Anda mencemarkan kami. Jadi kadang-kadang ada orang atau perusahaan yang mengeksploitasi undang-undang ITE tadi dan akhirnya menjatuhkan kita. Jadi ngomong sesuatu fakta pun harus hati-hati karena bisa dieksploitasi sama undang-undang ITE tadi, gitu ya, beres ya. Jadi teknik nyerangnya kalau kita kalau mau nyerang kira-kira gini, tapi saya juga kadang-kadang kalau udah bandwidth saya juga suka gombal sih. Saya juga ngomong, ini lemot kagak ada sinyal di situ.
Tapi saya pakai ini kan, saya pakai aplikasi, misalnya OpenSignal. Saya lihat, wah di desa ini nggak ada sinyal, saya suka kayak gitu sih. Tapi kan jadi pencemaran nama baik ke si operator sih sebenarnya. Tapi ya udahlah. Kalau mau nyerang supaya nggak bisa diserang, biasanya kita kalimatnya nanya. Ini serius nih, nggak ada sinyal di sana gitu. Nah kan gue nanya, gue bukan kasih statement gitu. Oke, saya mana tuh? Ya. Mengingat potensi risiko cyber yang terus meningkat, maka tentu dibutuhkan SDM yang paham, ahli dalam di bank sentral. Oleh karenanya mohon saran masuknya kira-kira sumber ilmu apa yang dikuasai kami sebagai pegawai. Apakah cukup dengan program atau lainnya? Kalau Bentar, saya katasin dulu nih. Nih ya. Ini masalah pemahaman dan keahlian untuk menangani risiko cyber tadi. Kalau untuk pegawai biasa aja, bukan orang IT nih ya. Kalau buat yang bukan orang non IT, nggak usah lah saya pemrograman. Kasihan lah yang tua-tua, ntar bisa pingsan pada harus program. Kalau saran saya buat yang non IT, ini aja lah, baca-baca kuliah mana tadi? Nih kuliah cyber security, internet safety, tolong dibaca-baca. Kalau mau yang lebih lagi silakan baca-baca buku-buku yang ada di internet saat ini. Kalau mau lebih lagi silakan copy perpustakaan saya yang ada yang tadi yang COVID apa segala macam ya. Silakan baca di situ, mudah-mudahan itu bisa buka wawasan. Jadi bukan ke arah skill pemrograman yang penting, tapi lebih ke arah perilaku kita dalam bekerja menggunakan IT. Kalau kita perilakunya aman, kagak browsing ke situs-situs yang ngaco-ngaco, soalnya yang namanya trojan, virus segala macam banyaknya di situs ngaco sih. Jadi kayak gitu harus ditahan. Kecuali Anda pakai Linux ya. Linux cukup aman buat browsing ke situs ngaco, jujur. Saya nggak masalah, soalnya Linuxnya proteksinya lumayan. Virus-virusnya nggak jalan di Linux, jadi gue aman-aman aja masuk situs yang gelo-gelo juga bisa, saya mah aman. Cuman Anda kan masih pakai Windows ya, itu Windows bisa kacau tuh kalau masuk situs yang gila-gila itu bisa kacau karena trojannya bisa masuk. Kalau Linux nggak masuk loh, asli aman. Jadi kira-kira itu. Tapi kalau Anda adalah divisi IT-nya Bank Indonesia, ya harus lebih dari itulah. Bisa ikut kuliah saya di cyber security, ada kuliahnya di cyber security, saya masuk dulu. Ini kan kuliah yang internet safety ya. Ada kuliah cyber security-nya juga sih di sini, ada cyber security sih sebenarnya. Mana dia? Nih kuliah cyber security. Silakan dikerjakan lah. Ini kuis-kuis yang di sininya. Free ini, kuliahnya free semua loh, jangan khawatir. Gila ya gue ngasih kuliah free. Jadi bukan buat Bank Indonesia juga nih, buat seluruh bank Indonesia. Kalau Anda pengen aman ya silakan kuliah di sini. Yang ini kuliah keamanan jaringan levelnya buat admin jaringan, yang internet safety buat user. Jadi ada dua makhluk, ada dua jenis. Yang satu buat end user biasa, Anda nggak perlu programming apa, tapi lebih ke arah perilaku. Kalau yang keamanan jaringan lebih buat admin jaringan. Oke. Kalau ini lebih berat. User biasa bisa pingsan nih kalau kuliah yang ini. Oke. Sorry, maaf. Oke, ini kira-kira itu ya. Apakah ada rekomendasi terkait cara meningkatkan literasi dini, terutama mengenai pagi ini yang tidak memiliki latar belakang, tujuannya membantu? Oke, ini sama dengan yang tadi adalah tadi ikut kuliah yang ini apa internet safety. Kalau mau menanamkan rasa takut beneran sih, kalau saya cenderungnya ngobrol kisah-kisah horor. Asli itu akan menanamkan banget rasa takut. Dan itu apalagi kisah-kisah handphone kita udah kayak dimasukin ini ya, dimasukin jin gitu, bisa gerak sendiri, kadang-kadang mouse bisa gerak sendiri, kadang-kadang file bisa kekirim sendiri. Nah itu kan jadi kacau itu. Emang ada jin yang masuk ke handphone kita gitu kan. Nah, kalau udah pernah dengar kisah-kisah seperti itu, baru waduh ternyata bisa kayak gitu ya.
Jadi kalau saya lebih ke arah perilaku sih. Kalau buat end user ya, end user lebih ke arah perilaku. Dan itu udah diterangkan yang tadi. Bagaimana terkait endpoint security? Bagaimana saya mudah, mamanya berapa hari? Oke, kita cari di ini aja dulu ya. Ini saya tutup. Ini zero, ini kayaknya orang banyak pakai istilah sih, endpoint security, endpoint of security. Ini kalau mau jujur sih, ini istilah-istilah dagang sih. Minta maaf. Kebanyakan orang-orang itu pada jadi orang dagang harus bikin istilah soalnya supaya keren gitu. Dagangan laku. Oke, coba kita bacalah di sini. Kalau yang di atas itu iklan ya, yang di atas iklan. Apakah endpoint security? Kenapa kita pakai endpoint security? Karena orang bring on your device policy. Jadi semakin kesini perusahaan-perusahaan tidak menyediakan handphone, tidak menyediakan laptop buat pegawainya. Masing-masing orang, masing-masing pegawai silakan membawa sendiri handphone, gadget, laptopnya sendiri buat kerja. Bring on your device. Konsekuensi bahwa bring on your device ini jadi sangat beragam sekali. Kemudian orang IT pusing buat proteksi jaringannya. Karena setiap orang bisa bawa device-nya masing-masing, dan device-nya belum tentu buat kerja doang. Karena ini kan ini barang-barang gue. Boleh dong gue pakai buat anak gue, buat online learning, buat belajar di rumah segala macam. Konsekuensinya kecampur antara barang device buat kerja sama device buat kegiatan di rumah. Kita mulai nggak bisa ngejamin security-nya di situ. Makanya endpoint security bentuknya lebih ke arah software antivirus buat proteksi device-device yang tidak standar tadi. Kira-kira gitu sih, sederhananya sih gitu doang. Gitu ya. Ini semua didorong karena ini beyond, bring your own. Ini saya gedein lah. Ini gara-garanya bring your own device, itu aja. Intinya sih perusahaan mau ngirit. Perusahaan mau ngirit, gue kagak mau ngasih lu handphone, gue kagak ngasih lu laptop. Silakan bawa laptop sama masing-masing, cuman akibatnya perusahaan pusing kepala. Karena device-nya bukan milik perusahaan kan, suka-suka yang punya kan. Gue boleh dong gue colokin USB flash disk, kan barang gue gitu ya. Tapi kan kalau perusahaan kan nggak mau sebenarnya, karena flash disk itu punya potensi bagus banget buat nyebarin virus. Apalagi kalau virusnya ransomware, bagus itu, satu kantor bisa tewas itu urusannya. Sampai mana tadi? Nah ini sampai sini ya, endpoint security. Kebayang ya? Nah, Pak Ono mohon izin tanya terkait apakah kegiatan hacker memiliki pola seragam yang sama? Enggak. Tergantung tingkat ilmu si hacker. Kalau ilmunya rendah, mungkin kita bisa prediksi polanya mungkin hampir sama semua tuh, hacker rendah. Misalnya mereka scanning pakai Nmap, kayak gitulah. Itu kalau semakin tinggi ilmu si hacker, dia mulai bikin sendiri semua. Kalau udah bikin, itu kreativitas keluar. Itu polanya bisa beda banget tiap orang. Gitu ya. Jadi tergantung tingkat ilmu si hacker sih. Dan pola serangan berubah terus, jangan khawatir. Tingkat serangan yang paling tinggi udah mulai mainan kripto. Jadi mulai di-enkripsi tuh serangan-serangannya. Akibatnya intrusion detection system bisa nggak deteksi serangan. Puyeng tuh yang itu. Apakah pola dalam meneliti target baik medsos beda? Oke. Mengapa beberapa hacker ada yang menjadi berita utama dan ada yang tidak? Nah, ini yang penting. Jadi gini, semakin tinggi ilmu seorang hacker, semakin senyap dia cara kerjanya. Semakin dia tidak terlihat. Jujur, hacker-hacker pemula banyaknya levelnya SMA sih. Banyaknya masih muda banget SMA. Dan anak-anak yang level SMA ini kebanyakan masih cari jati diri. Masih pengen ngasih tahu ke orang, gue jagoan loh.
gitu kira-kira. Jadi hacker pemula akan punya kecenderungan seperti itu. Masih muda, masih SMA, atau mahasiswa tingkat-tingkat awal, masih punya kecenderungan ngasih tahu ke orang gua jagoan. Konsekuensi ngasih tahu orang gua jagoan, ada kecenderungan buat KPI-nya, kriteria sukses hacker itu kalau bisa sebanyak mungkin orang tahu bahwa dia hacker, gitu. Tapi semakin tinggi ilmu seorang hacker, dia malah semakin nggak kelihatan. Jadi hacker yang bener jago sebenarnya nggak akan kelihatan. Lu gila aja, gua ngehack semua orang tahu gua hacker, kan kacau. Jadi hacker yang bener nggak kelihatan sih sebenarnya. Cuman hacker pemula akan cenderung kelihatan. Misalnya cara biar kelihatan apa? Dia deface website. Terus ada tulisan hack by siapa. Karena supaya kelihatan. Tapi kalau hacker yang benar, dia akan masuk website-nya tidak akan di-deface. Tapi hacker yang jago akan kayak gitu. Dia tidak akan ngerubah website-nya, dia akan bikin supaya website-nya kayaknya tetap berjalan seperti yang benar, tapi dia bisa masuk ke dalam dan dia bisa ngambil informasi yang ada di dalam tadi. Tuh. Oke. Berdasarkan pengetahuan Bapak, apa penyebab utama pada melakukan serangan hacker? Misalnya ekonomi, politik, ingin tenar aja. Oke. Ini tergantung umur sama tingkat maturity, kedewasaan si hacker ya. Jadi kalau hacker-hacker yang pemula mungkin lebih tenar, uji nyali jago lah. Itu normal. Tapi kalau nanti hacker tuh nggak semua jelek maksudnya. Kalau yang jelek biasanya kita nyebutnya cracker sih sebenarnya. Nah kalau dia jadi cracker yang parah, jadi hacker pemula tenar biasanya. Tapi kalau sudah naik tingkatnya ke atas, mulai jadi cracker, tujuannya ada dua biasanya. Yang pertama adalah fulus, duit. Ya semua orang butuh duit sih. Ada juga yang sifatnya lebih ke nafsu kayak gitu. Jadi ada yang nafsu, ada yang duit. Jadi serangannya kayak gitu. Yang cracker banyak ke arah situ. Hacker pun yang baik-baik pun bisa urusannya duit, tapi cara nyari duitnya lebih sopan. Misal gini. Jadi kalau yang hacker yang attacker bisa nyari duit karena kita bisa dapetin nomor kartu kredit orang, udah gitu kita bisa belanja pakai kartu kredit orang. Itu contoh cracker yang tidak baik ya. Kalau dia ke politik juga urusannya duit juga sih. Misalnya dibayar sama partai mana buat nyerang, itu politik. Bisa juga misalnya ada orang atau wartawan nulis tentang korupsi. Nah koruptornya bisa bayar hacker, serang tuh situsnya. Bisa, jangan khawatir. Jadi bisa kayak gitu. Tapi hacker yang baik banyak dan orangnya nggak sedikit loh itu di Indonesia. Yang baik-baik itu banyak. Bisa levelnya kita mereka menyebut dirinya sering kali disebutnya bug bounty, bounty hunter. Jadi yang ngejar bounty itu apa sih ya? Bounty itu apa sih? Carilah. Bounty. Pakai Google Translate. Kebanyakan baca bahasa Inggris kadang-kadang nggak tahu bahasa Indonesianya jadinya. English. Bounty. Hadiah. Jadi yang mengejar hadiah lah. Mereka mengejar hadiah. Jadi, maaf. Jadi banyak perusahaan-perusahaan Google lah apa segala macam, dia akan ngasih hadiah ke hacker yang berhasil nemuin celah di aplikasi yang mereka buat. Nah, yang ngejar-ngejar hadiah ini namanya bug bounty. Jadi dia menyerang, tapi udah gitu dia laporin ke situsnya, kayaknya situs lu bolongnya di sini. Setelah dia laporin, dia dapat duit. Bounty-nya itu dia dapat. Dan bounty-nya nggak sedikit loh. Bisa ratusan dolar. Jadi kadang-kadang bisa semalam bisa $100, $200 dapat tuh. Kalau dia kerjanya bener bisa dapat kayak gitu. Jadi ada banyak alasan utamanya, tapi yang ingin tenar biasanya yang masih muda.
Semakin tinggi ilmunya, dia urusannya lebih ke arah duit. Kalau tinggi banget ilmunya, itu udah masuk forensik biasanya, dan duitnya lebih kenceng yang forensik. Terutama kalau forensiknya untuk ke bank ya. Jujur, forensik bank tuh duitnya kenceng. Kalau forensiknya ke lembaga pemerintah kecil. Minta maaf. Kalau Bank Indonesia kategorinya bank sih, bukan lembaga pemerintah. Serangan cyber, semakin tinggi teknologi, makin banyak serangan, sehingga harus waspada, perlu sosialisasi masif. Menurut pendapat Bapak, apa yang harus BI lakukan terhadap meningkatnya variasi serangan cyber ini? Apalagi dengan adanya pandemik, di mana pegawai diharapkan bekerja keras dan perlu membangun awareness. Jadi dari sisi teknologi memang harus ditingkatkan, misalnya pakai VPN lah, kalau bisa email dienkripsi, file dienkripsi, semuanya mulai encrypted supaya bisa pakai endpoint security itu. Oke. Nah, endpoint security itu mindset ya, mindset sih sebenarnya, bukan aplikasi. Dia mindset, cara berpikir aja bahwa sampai gadget yang paling ujung tetap aman. Jadi itu main encrypt semuanya. Nah, sama zero security. Nah, tapi selain itu juga si BI pun harus lebih kerja keras dalam meningkatkan infrastrukturnya, karena selama ini kan kita berasumsi bahwa orang kerjanya dari kantor. Jadi selama ini pagar yang dibikin adalah di kantor doang. Cuman sekarang kan pagarnya ada di rumah masing-masing pegawai. Waduh, bonyok dah lu. Bikin pagar sampai ke rumah tiap orang. Tewas itu Bank Indonesia, asli. Cuman pagar yang paling gampang adalah perilaku sih sebenarnya. Kalau kita punya perilaku yang aman, misalnya kita nggak posting sembarangan, nggak ngelepas informasi sembarangan, itu pagar yang lebih utama sih sebenarnya dari hal security ya. Jadi nggak ngumbar kemana-mana, gua kaya lo, gua kerja di bank lo, bonyok dah lo, diserang orang lo, kayak gitu caranya. Jadi kira-kira itu sih yang perlu dilakukan. Tapi itu saya jadi ngulang apa yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya tentang belajar di LMS Ono Center. Tadi saya udah koordinasi sama teman-teman di divisi IT sih. Itu e-learning saya silakan di-copy, silakan dipakai sama teman-teman di dalam lah. Perpustakaan saya ada di BINS juga, jadi teman-teman BINS bukan Badan Intelijen Nasional ya. Jadi BINS itu BI Institute juga udah ngopi perpustakaan saya. Jadi kalau teman-teman pengen ngopi perpustakaan saya ada di BINS. Kalau nggak salah mereka ngopi yang 2 tera sih. Perpustakaan saya jumlahnya totalnya 7 tera, bisa dikopi sih. Jadi kalau pengen baca-baca ilmunya dari situ. Ini perpustakaan bukan tentang IT doang, bukan security doang, ada tentang manajemen, ada ekonomi, ada finance, ada akuntan, ada loh, buku-buku itu ada semua. Tak kasih lihat lah biar lu pada percaya dah. Ini saya masuk ke library, sorry. Library 2, buku. Saya masuk ke manajemen ya. Manajemen ekonomi. Di sini ada accounting, ini buku-buku accounting ada. Ada finance, buku-buku finance ada ekonomi, mikroekonomi ada ekonomi biasa juga ada risk management ada. Jadi bukunya bukan tentang IT doang. Silakan di-copy. Sebagian dari buku ini sudah ada di BINS, BI Institute. Maaf, bukan BINS, bukan Badan Intelijen, bukan. Jadi sebenarnya teman-teman BI Institute punya, tapi itu udah dikopinya sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, lupa. Jadi kemungkinan bukunya udah mulai banyak yang berubah kalau udah order seperti itu. Oke, ini kira-kira itu. Izin tanya, mengingat potensi cyber yang semakin meningkat, sistem pembayaran tentunya butuh seorang central banker yang ahli terkait bidang itu. Kalau seorang kayaknya kurang deh. Kalau saya pengennya semua pegawai central bank itu ngerti. Mohon saran dan masukannya bagi kami pegawai, bagaimana efektif efisien mengedukasi masyarakat nih ya mengenai cyber security awareness, terutama ya ini urusannya ke masyarakat. Masyarakat kalau mau polanya sama seperti yang dilakukan Bank Indonesia ke pegawainya, cuman kalau mau efektif dan efisien itu kita mulai masukannya sejak mereka masih SMA, SMP.
kebetulan di SMA SMP itu ada mata pelajaran informatika sekarang. Memang isinya belum urusan cyber security, tapi kita bisa masukin yang namanya internet safety, keamanan berinternet, keamanan berselancar, kita masukin ke anak-anak ini, gitu ya. Sekarang ini kondisinya, kalau kita lihat keputusan Menteri Pak Muhajir yang tanda tangan kebetulan, bukan Mas Menteri yang sekarang yang tanda tangan. Jadi Pak Muhajir itu yang ditandatangan kurikulumnya isinya data science, lebih ke arah supaya bangsa ini bisa maju sih. Jadi ada data science, ada computational thinking, kayak gitu-gitu yang masuk ke kuliah lagi. Mata pelajaran informatika yang di SMA itu. Jadi kalau kita bisa nyelipin sedikit tentang internet safety, itu akan nolong banget sih. Oke, mudah-mudahan nanti siswa-siswa ini akan ngajarin bapak ibunya tentang internet safety. Nah, pengalaman kemarin dengan teman-teman di BCA misalnya, BCA ngadain seminar tentang internet safety ini buat corporate, terutama yang melakukan transaksi B2B, business to business. Karena serangannya ada di situ juga gede. Kalau business to business kalau diserang ruginya langsung ratusan juta, soalnya kacau banget tuh. Jadi kemarin saya sempat ngasih ceramah tentang keamanan terutama untuk business to business yang transaksinya kebetulan banyaknya pakai email doang sih. Jadi saya demokan bagaimana teknik cerang menipu lewat email doang tuh seperti apa, seberapa mudah kita menipu pakai email tuh, kasih lihat. Jadi kita harus di semua lini dilakukan. Satu dari sisi kurikulum, mudah-mudahan ini didengar sama teman-teman yang berada di dunia pendidikan, di Diknas dan sebagainya, supaya kita bisa masukin awareness tentang cyber security di level sekolah. Bank-bank juga mungkin perlu melakukan awareness di nasabahnya juga. Jadi ada yang di sekolah, ada yang di nasabah. Minimal dua itu. Kalau kita bisa bikin kayak forum-forum diskusi segala macam, kebetulan kalau saya kan posisinya banyak main di Twitter, di YouTube dan sebagainya, itu juga sekalian awareness juga supaya masyarakat juga aware bahwa ada bahayanya dengan kondisi transaksi di internet hari ini. Dan korbannya sudah banyak banget. Kalau kita lihat komentar di YouTube saya aja, nih saya masuk ke YouTube saya aja ya. Langsung saya masukin ini kayaknya YouTube saya nih. Nah, ini Ono Center ini. Masuk ke YouTube saya, ini korbannya yang berjatuhan banyak loh, jangan khawatir. Nih tracking FB gitu ya. Coba saya lihat kata kuncinya misalnya jualan. Ini saya kata kunci biasa jualannya. Ada yang tentang dijebol nggak jualan dagangannya. Nih, HP hilang udah ikhlasin aja. Ini udah HP hilang nih urusannya langsung. Nih izin tanya kalau kita ketipu lewat WhatsApp, ditipu ya. Padahal kata kunci yang saya masukin jualan loh. Urusannya ditipu lewat WhatsApp. Jadi parah banget. Jadi dengan kata kunci yang sebetulnya kata kuncinya lurus, informasinya udah mulai nah kalau ini urusannya bukan masalah cyber security, ini kagak ada sinyal di desanya, kasihan banget. Dan ini banyak banget ya. Oh ini ada temannya dia yang kerja sebagai admin server, ternyata duitnya kenceng. Itu ya. Jadi bisa kelihatan dengan kata kunci yang ini aja ada yang oke. Jualan masih rada bagus sih. Kalau kata kunci saya ganti hack, udah kacau tuh, langsung keluar semua. Ini ada yang minta diajarin cara ngehack, dan banyak yang minta diajarin ngehack. Ini banyak data penting dari situ saya jualan untuk makanan. Ya. Beritahu saya dong teknik hacking Facebook karena Facebook saya kena hack. Di akun Facebook itu banyak data penting dan situ saya jualan makanan. Oke. Cuman saya ngelihat gambarnya kayak gini, orang jualan makanan pakai hoodies kayak gini kan jadi seru ya. Jadi
kayak gitu. Pertanyaan seperti ini banyak. Cara hack wifi itu hack tuh parah banget. Banyak yang pengen attack, ada banyak juga yang korban. Jadi banyak sih, dua-duanya ada gitu ya. Jadi ada beberapa lini yang bisa kita pakai buat awareness masyarakat. Satu, kurikulum. Satu, bikin webinar buat masyarakat dari bank. Satu lagi memang komunitas. Kayak saya banyak di komunitas sih. Oke. Untuk membatasi upaya profiling dari penyedia layanan, apakah sudah ada framework hukum di Indonesia untuk mengatur melindungi data pribadi di internet? Framework hukum yang ada hanya melindungi data pribadi, nggak semua juga ya. Dia melindungi kayak nama, tanggal lahir gitu-gitu sih. Tapi kalau data pribadi, saya punya mobil berapa, itu nggak dilindungi sama undang-undang loh. Jadi hukum kita tidak melindungi hal-hal seperti itu. Dia hanya melindungi yang sifatnya kayak subsetnya KTP lah, kira-kira kayak gitu. Itu dilindungi, tapi sisanya kagak dilindungi. Jadi kita yang harus melindungi diri sendiri gitu. Oke. Mudah-mudahan ini cukup panjang, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang awareness nih, tentang topiknya apa sih? Awareness cyber security. Oke, ini lumayan hampir sejam kali ya.